Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, khususnya para muda-mudi atau remaja-remaji dimanapun Anda berada, dan tidak ketinggalan pula bagi siapa saja yang ikut menyimak, baik bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ikhwan-ikhwan muslimin wal muslimat, para jamaah sekalian, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kesempatan ini kita masih diberi usia panjang dan sehat walafiat bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu menunaikan ibadah puasa Ramadan di tahun ini, melaksanakan yang wajib dan yang sunat. Semoga saja niat dan tekad kita dan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan berkah dan keridhoannya. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kita yang mengangkat harkat derajat umat manusia dari alam kegelapan, alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang, yaitu alam akhlakul karimah. Jadi kita bisa mengenal majlis taklim itu sebetulnya jasa beliau. Kita bisa mengenal masjid, itu jasa beliau. Kita bisa mengenal wirid, bisa membaca Al-Quran, bisa mengenal kepada para alim ulama, bisa menghargai guru-guru kita, ya, orang-orang tua kita. Nah, itu jasa beliau kepada kita. Beliau sebagai pemimpin sejati kita sebagai umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita mengikuti ajakan, anjuran, dan perintah beliau. Semoga saja kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita menghayati dan merenungkan, ya, bulan suci Ramadan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, ternyata apa kata Rasulullah SAW benar, tidak salah, dan beliau memang tidak pernah bohong dan bukan nabi pembohong, bukan pemimpin yang suka dusta, bukan yang suka khianat kepada umatnya. Ternyata benar. Semua apa yang disabdakan beliau itu benar kenyataan. Di antaranya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang paling agung, bulan yang paling mulia, dan bulan penuh berkah. Itu benar, bisa kita rasakan kan? Bahkan di bulan Ramadan ini kan surga dibuka. Surga dibuka, kemudian neraka ditutup. Kalau kita melihat itu di kitab Duratun Nasihin, ya, ada penjelasannya. Sedangkan di bulan-bulan yang lain itu surga, gitu ya, surga harus kita minta. Artinya kalau kita kepengen ke surga itu harus minta. Sebagaimana kita sering mendawamkan atau wirdul hadad, ya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridhomu dan kami mohon sorga yang penuh dengan kenikmatan, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatannya api neraka.
Nah ini doa ini suka dibaca kita setiap habis maghrib ya di bulan-bulan yang lain. Itu juga Pak kan di bulan Ramadan itu dibaca tuh setelah taraweh, sholat taraweh betul. Di bulan Ramadan bahkan harus semakin banyak dibacanya ini untuk pemantapan gitu, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan-bulan yang lain kita bukan saja dari doa-doa ya, sehingga dari orang yang infak, orang yang sodako, orang yang berbuat kebaikan itu menolong orang, tujuannya mereka sebetulnya ingin husnul khotimah, ingin selamat dunia akhirat dan ingin masuk surga. Contoh seperti orang yang sodako misalkan, sodako infak ke masjid, itu tujuannya supaya kita husnul khotimah, supaya kita nanti masuk surga. Bagus. Walaupun dihempas dengan berbagai macam bencana, virus corona yang mengganas, tapi tetap saja kita tidak pernah surut dan tidak pernah mundur gitu ya. Ibadah terus kepada Allah sebab kita punya surga. Minta ingin ke surga. Ada orang minta-minta misalkan masuk ke rumah seseorang, lalu dikasih sama yang punya rumah itu yang mampu, kasih 1.000 sambil ngomong, dibilangin sama yang minta-minta, doain ya keluarga kami biar masuk surga gitu. Terus datang lagi ke rumah yang mewah itu ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lalu si bibinya keluar, kata si bibi, punten ya, nyonyanya lagi keluar, lagi nggak ada. Tapi si yang minta-minta ini tidak yakin, tadi kelihatan tuh ada di jendela gitu. Jadi kata si bibi, coba, oh kalau begitu coba saya kasih tahu ya. Dikasih tahu sama nyonyanya. Kata si nyonya, ya kasihan atuh yang minta-minta itu, kasih nih 2.000 ya, kasih 2.000. Bilangin nyonya, tuan dan keluarga kami biar masuk surga gitu ya. Ini. Terus sama si bibi dikasih, mas nih dari nyonya 2.000 ya. Doain keluarga nyonya dan tuan ini, dan tuan gitu, nyonya dan tuan biar masuk surga semuanya. Ya, terima kasih kurang banyak ya. Ke surga kok murah banget 2.000. Ke pasar Bogor aja nggak boleh 2.000 dari Ciomas. Itu di hatinya, nggak ngomong seperti itu. Nah itulah kalau di bulan-bulan yang lain seperti itu ya, sodako atau amal apa saja kita minta supaya ke surga. Ternyata di bulan suci Ramadan itu justru surga lah yang merindukan kita. Kata siapa ini? Ya kata Rasulullah lah. Kata beliau pemimpin kita. Nabi yang dicintai oleh Allah dan oleh kita semuanya sebagai umatnya. Buktikan saja hadisnya juga mengatakan al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Sorga itu merindukan 4 golongan manusia. Jadi sorga yang merindukan, bukan orangnya yang rindu ke sorga. Ternyata ya di bulan Ramadan ini. Dan kita juga di bulan Ramadan memang rindu sorga, tapi juga sorga merindukan kita. 4 golongan ini ya, 4 golongan. Coba kita ada di golongan mana nih? Mudah-mudahan kita ada di 1 golongan atau 2 golongan atau semuanya, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang dirindukan sorga. Yang pertama, taliyil Quran. Orang yang suka istiqomah membaca Al-Quran sambil memikir-mikir artinya. Tapi sebagian ulama mengatakan katanya taliyil Quran itu walaupun kita tidak mengerti artinya, tapi terus saja kalau sudah hatam tadarusnya diawali lagi, nanti khotam lagi, awali lagi, khotam lagi, awali lagi. Itu sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu yang dimaksud taliyil Quran ya. Jadi walaupun tidak ngerti artinya, tetap saja Al-Quran itu kan satu hurufnya berapa pahalanya coba. Kan luar biasa. Jadi tidak mentang-mentang, oh saya mah nggak baca Quran sebab nggak tahu artinya. Salah.
Al-Quran meskipun tidak tahu artinya juga dapat pahala besar. Justru orang yang tahlil Quran ini, yang mendawamkan baca Al-Quran dirindukan sama surga. Jadi mulai dari sekarang, yuk kita perbanyak baca Al-Quran, tadarus. Tidak ada istilah terlambat untuk memperbaiki diri ya. Hari kemarin sudah berlalu, besok belum tentu. Hari ini milik engkau dan aku. Maksudnya milik Al-Quran dan kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang mut'imil-ji'an. Orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Tapi jangan salah tafsir ini. Sebab banyak kejadian-kejadian yang tidak sesuai gitu ya. Artinya mengikuti letter luck-nya saja. Terjemah bebas gitu ya. Mentang-mentang kata Pak Ustadz baca hadis, siapa yang memberi makan sama orang yang lapar, itulah yang dirindukan surga. Oh, iya, orang puasa ditanya, Pak Mas lapar enggak? Oh, iya lapar dong. Ini nih makan durian nih, durian montong ya. Mahal ini enak. Kok makan durian sih? Kan puasa. Itu kata Pak Ustadz, percaya enggak hadis Nabi? Katanya siapa yang memberi makan kepada orang yang lapar akan dirindukan oleh surga. Oh iya benar juga ya. Kebetulan saya lapar nih. Salah, maksudnya bukan begitu. Maksudnya bukan begitu. Nanti kalau sudah datang waktu maghrib, kita kasih tuh makanan, bukaan ya kepada orang yang puasa, yang lapar. Itu sebagian ulama pendapat seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat. Yang dimaksud lapar itu adalah orang fakir miskin. Orang yang tidak punya usaha, tidak punya sumber kehidupan, tidak punya gaji, tapi sementara anak banyak, istri banyak. Salah mungkin satu istrinya ya. Masa sih orang miskin istrinya sampai banyak? Ini nih. Sementara dianya ahli ibadah gitu. Apalagi di zaman sekarang kita tanya, kenapa Mas? Kok kelihatannya murung banget sih? Bagaimana saya tidak murung, mana anak saya banyak, perwasa semuanya nggak ada yang harus dibeli, sebab nggak ada untuk belinya. Emang kenapa? Saya kan orang fakir miskin. Biasa jualan saya sekarang nggak boleh, sebab disuruh lauk daun. Lauk daun? Iya kan semuanya kan seperti itu kan? Bukan lauk daun, mungkin cuma lockdown kali. Oh iya kali itu tuh ya. Dia nggak punya apa-apa. Gitu. Jadi itu yang seperti ini. Orang yang dimaksud lapar. Artinya kalau kita kasih makan, maka kita akan dirindukan oleh surga. Tapi ada juga yang mengatakan katanya, ngasih makan itu, nih contohnya dia nih ya, contohnya dia jualan misalkan. Jualannya ya kecil-kecilan model kangkung, daun singkong, terong, pete. Nah ini nih yang seperti gitu ya. Atau makanan-makanan misalkan jualan. Kita borong saja, mas berapa duit ini semuanya nih. Kira-kira, coba saya pengen tahu aja harganya semuanya setanggungan begini, sepikul begini berapa nih. Ya deh ini mah cuma 50 ribuan. Nah mau dijual enggak 100 ribu? Alhamdulillah tuh dibayar 100 ribu. Itu artinya sama dengan memberi modal, memberi makan kepada yang lapar, artinya dia kan dijadikan modal lagi itu. Apalagi disuruh kerja, dikasih lapangan kerja ya, daripada lapangan kerja dikasih sama orang. Mendingan dikasih sama orang fakir miskin, orang Islam yang rajin ke masjid, yang rajin ke majelis taklim, yang rajin anak-anaknya juga di madrasah, belajar di sekolah, belajar baik-baik. Itu yang harus kita tolong sebetulnya. Nah, orang yang nolong seperti itu, itulah yang dirindukan oleh surga. Dua tuh ya. Yang ketiga, wahafizil lisan. Orang-orang yang dirindukan surga itu yang mampu memelihara lisan. Yang dimaksud lisan di sini artinya ucapan-ucapan, omongan, obrolan. Jadi tidak nyerempet-nyerempet bohong. Tidak nyerempet-nyerempet kepada dusta gitu ya, atau nipu orang. Tidak, ucapannya di bulan Ramadan, sebab kalau berbohong lagi puasa itu kan pahalanya batal.
Puasanya tidak batal, tidak puasanya. Tapi pahalanya batal. Artinya istilah bahasa Sunda mah capek gawe teka pake sebab tidak punya buruhnya, tidak dikasih buruhannya, kerjanya capek tidak dikasih gajinya gitu maksudnya. Orang puasa haus, dahaga, lapar, ditahan seharian gitu, tapi pahalanya nggak ada. Kasihan kan itu gara-gara bohong, gara-gara dusta ya. Nah ini jadi agama Islam malah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita itu. Jadi sebelum kita berbicara itu seharusnya kita berpikir dulu. Kira-kira yang mau diucapkan ini menyakiti hati orang lain apa enggak? Menyakiti perasaan orang lain enggak? Melukai hati orang lain enggak? Gitu. Jadi sebelum berbicara sebetulnya itu harus dipikir dulu, bukan bicara dulu baru dipikir. Oh iya ya kasihan juga dia tuh tersinggung kali itu tadi gua ngomong seperti itu. Itu sih kamu mah bukannya hati-hati kalau mau ngomong teh. Kata orang Sunda mah itu mentang-mentang biwir teu diwengku letah teu tulangan. Apa itu artinya? Ya artinya aja kan kamu orang Sunda masa nggak tahu sih aneh baik. Jadi lisan ini dalam peribahasa kan ada kan gitu. Kalau badan atau kalau tubuh tertebas pedang akan cepat terobati. Tapi kalau lisan melukai hati, obatnya susah dicari. Iya kan? Seperti itu. Itu lisan pada daging itu lisan itu. Tapi kalau udah ngomong, berbicara, udah marah itu kan, habis-habisan apalagi over. Ngomongnya overacting. Out of control. Luar biasa tuh ucapannya. Jadi kalau kita bisa mengendalikan ucapan, kalau kita bisa menyenangkan hati orang lain dengan ucapan kita, berarti itulah yang dirindukan oleh surga. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang dirindukan oleh surga itu adalah wasoimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu ya yang dirindukan surga ini, yang puasa nih. Alhamdulillah puasa enggak semuanya nih? Mudah-mudahan puasa ya, kecuali mungkin ada ibu-ibu atau remaji yang dalam keadaan menstruasi. Saya Pak enggak puasa. Kamu kan laki-laki. Lagi menstruasi. Lagi mencret, mau enggak lah, lain lagi atuh itu mah urusannya. Mencret sama menstruasi apa? Kan beda tuh. Kayak mudik sama pulang kampung, beda tuh. Maaf ya. Ya, jadi kalau misalkan perempuan yang sedang menstruasi, lagi haid lah bahasa Arabnya, maka dia tidak puasa ya, tidak puasa. Tapi tetap saja dirindukan oleh surga asalkan nanti bulan Syawal langsung dikodok ya, tanggal 1 Syawal kan lebaran tuh, lebaran. Tanggal 2 Syawal langsung berniat mengkodok. Tapi kan saya nanti kan di tanggal 2 Syawal mah mau berangkat ke Bandung. Jadi di sana sepekan, ya nanti pulang dari sana. Pulang dari sana saya keliling dong ke sana ke Singapura, terus ke Malaysia seminggu. Setelah itu terus saya keliling ke Hong Kong, ke Cina, Taiwan, Taipei dan Tai-Tai yang lainnya. Kamu mah alasan aja. Alasan kali itu mah. Ya. Jadi orang yang tidak puasa bagi wanita yang dalam keadaan haid harus siap dong untuk mengganti, mengkodok di bulan Syawal nanti sebab akan dirindukan oleh surga. Jadi kembali lagi ya orang yang puasa. Hebatnya orang yang puasa seperti itu. Kenapa sih rahasianya apa? Ini kata ulama, katanya puasa itu ternyata ibadah sirriyah, ibadah abstrak, ibadah rahasia. Gitu ya. Jadi artinya yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah yang tahu berdua. Ya kalau sholat mah sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh itu kan kelihatan ada ruku, ada sujud, ya kan? Kelihatan sholat mah. Sodako kelihatan nominalnya, duitnya yang diberikan. Itu tuh masuk ke keropak, tak seperti ke keropak masukin keropak tuh. Ingin masuk surga, masukin 1.000. Ya Allah, mudah-mudahan saya masuk surga. Murah banget ke surga 1.000 ya.
Begitu terakhir kakek-kakek itu masukin 100.000. Kata anak muda itu, "Kek, gede amat. Kalah saya nih. Saya cuman 10.000 kayak masukinnya. 10.000, 1.000 teh." Gitu ya. "Kakek kok 100.000 sih? Ini bukan duit saya, duit kamu jatuh. Udah aja aku masukin ke keropak biar pahalanya besar, biar kamu ke surga." Ya si kakek mah, kok bilang terima kasih, kan pahalanya besar itu. Ya, tapi kan itu bukan yang buat yang beli yang lainnya. Nanti aja juga diganti sama Allah, percaya tuh ya, percaya tuh. Jadi memang kebaikannya seperti itu. Nah, jadi apa itu puasa itu? Rahasia. Kalau kita naik haji kan kelihatan berangkat ya. Tapi kalau puasa nggak bisa ditebak sama kita, nggak bisa dilihat sama kita, dinilai sama kita orang ini puasa apa enggak. Itu kecuali meskipun yang pura-pura ya, yang pura-pura puasa itu tetap aja kelihatannya puasa. Contoh misalkan kita nggak puasa, misalkan di rumah mau keluar, lap aja bibirnya, kan kering tuh. Jalan pura-pura lemes, kalau ada angin miring dikit. Ditanya orang, "Kenapa miring Mas?" "Lagi puasa, lemes." Padahal enggak, bisa tuh. Itu puasa rahasia ya, rahasia aja ketahuan wae itu pura-pura puasa. Sebab dia senyum menjawabnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita menilai orang, sholatnya mantap banget tuh orang. Emang kenapa? Lihat aja tuh seriusnya sholatnya. Itu sodakohnya mantap, dia gede. Emang kamu tahu duitnya masukinnya juga itu untuk sodakoh. Berapa juta itu. Yang pergi haji mantap banget dia tuh. Semua keluarganya berangkat. Itu yang puasa juga tetangga saya yang puasa tuh, mantap banget. Emang kamu tahu? Tahu dia ngeludah terus. Ngeludah bukan ada urusannya dengan puasa. Kadang-kadang orang yang sering ngeludah itu kan sariawan. Jadi mudah-mudahan saja kita termasuk 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Tinggal surga itu apa? Satu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Dan yang menghuninya itu ada 2 macam loh. Satu, penduduk. Yang kedua, pendatang. Nah, tinggal kita milih mau penduduk mau pendatang. Penduduk dong tadi ya, kalau penduduk harus duluan kamu berangkat ya. Berarti saya mati duluan. Ya kan penduduk nunggu, kami belakangan nanti. Atau kami yang belakangan, kamu duluan, mau enggak? Itu juga tuh. Iya deh, kalau urusan mati mah kan gimana Allah, serahin aja sama Allah. Tergantung Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi 4 golongan manusialah yang dirindukan oleh sorga. Supaya kita selalu ingat, satu, yang membiasakan istiqomah, maksudnya istiqomah tadarus Al-Quran, yang sudah selesai tadarus lagi. Yang kedua, yang memberi makan kepada orang yang lapar, itu fakir miskin. Yang ketiga, yang menjaga lisan, menjaga ucapan, tidak sampai melukai hati orang ya. Yang keempatnya, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini 4 macam ini, mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Sekian dan demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan apabila ada pembacaan hadis gitu ya, ada penempatan hadis tidak sesuai dengan mahpalahnya, maka Al-Fakir berharap koreksinya dan perbaikannya gitu ya. Mudah-mudahan saja diperbaiki yang keliru dan dikoreksi itu yang salahnya, akan berterima kasih banyak. Sekian dan demikian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.